Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renoval, Fakultas FISIP jurusan Hubungan Internasional, kelas P2KK Ar-Razi. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang decision making atau pengambilan keputusan. Yang kita tahu bahwa pengambilan keputusan sebetulnya sering terkait dengan keseharian kita. Contohnya saat kita baru bangun tidur, saat makan, mandi, saat ke kampus, serta sampai kita tidur kembali. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pengambilan keputusan atau decision making. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut Jerrison, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu putusan final. J.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, serta penilaian dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Ahli lain yaitu Harold and Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu dari inti perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat, dan Pesiagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, serta penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Sekian penjelasan saya tentang decision making atau pengambilan keputusan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renoval, Fakultas FISIP jurusan Hubungan Internasional, kelas P2KK Ar-Razi. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prososial dan empati. Prososial. Perilaku prososial merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial, sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan motif si penolong. Tindakan menolong sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan sendiri tanpa mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Tindakan prososial lebih menuntut pada pengorbanan tinggi dari si pelaku dan bersifat sukarela atau lebih ditunjukkan untuk menguntungkan orang lain. Banyak orang mendefinisikan perilaku prososial sebagai suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu manfaat langsung kepada orang yang melakukan tindakan menolong tersebut, dan bahkan mungkin memberikan risiko bagi orang yang menolong. Sebagai yang kita tahu, contoh prososial dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita menolong teman dan seperti menolong anak-anak di panti asuhan tanpa berpikir mendapat balasannya. Empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi yang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, mengaburkan garis antara diri dan orang lain. Empati didefinisikan sebagai respon aktif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain.
Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Jenis-jenis empati. Empati terdapat 3. 1. Empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pemikiran seseorang. Empati kognitif membuat kita menjadi komunikator yang lebih baik, karena membantu kita menyampaikan informasi dengan cara yang paling baik. 2. Empati emosional adalah kemampuan untuk membagikan perasaan orang lain. Beberapa orang mengabarkan sebagai rasa sakit di hatiku. Jenis empati ini membantu Anda membangun hubungan emosional dengan orang lain. 3. Empati welas asih, lebih dari sekadar memahami orang lain dan berbagi perasaan mereka. Itu benar-benar menggerakkan kita untuk mengambil tindakan membantu sebisa kita. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang empati dan prososial. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.